Siapin teh, kopi, cemilan sebelum lu nonton video ini. Halo, apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik aja. Dan di video kali ini gue akan langsung aja ya, gue mau membahas hasil drawing Piala Dunia yang baru aja dilakukan atau dilaksanakan kemarin ya, hari Jumat tanggal 1 April 2022. Ini gue rekam hari Sabtu, jadi siang lah kurang lebih, itu ada jamnya di sini, itu kurang lebih jam 3 sore ya. Nah, mungkin sebagian dari lu udah tahu bagaimana hasil drawing dari Piala Dunia kali ini. Dan gua di kesempatan kali ini akan membahas ya dari tiap-tiap grup, angle-angle apa yang menarik, kemudian apa rekor pertemuan mereka, pokoknya semua yang keren-keren ya. Memang kalau kita tarik kombinasi dari pembahasan setiap grup ini banyak sudut pandangnya ya. Jadi mungkin ada ratusan sampai seribuan bahkan yang bisa lu tarik ya dari apa yang seru dari tiap grup atau hasil drawing ini. Cuman tentu gua akan nggak mungkin nggak narik semua. Gua akan ambil yang menarik, yang seru dan yang ketat dan juga historis ya dari tiap grup-grup tersebut ya. Ada 8 grup yang kita tahu, grup A sampai grup H. Nah, nanti gua akan grup A, apa yang menarik, grup B dan seterusnya. Tapi sebelum gua ke situ, gua akan menggambarkan dulu bahwa secara umum ya, secara white supaya kita ada gambaran tentang Piala Dunia yang nanti akan mulai bergulir tanggal 21 November. Jadi kalau sekarang April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, ya kira 8 bulan lagi atau tepatnya 234 hari road to Qatar ya. Jadi ini adalah Piala Dunia yang ke-22 sejak pertama kali tahun 1930. Itu udah lama banget ya, udah berapa ya? Udah jadi 92 tahun yang lalu ya. Iya, 92 tahun yang lalu ya. Ya, 92 tahun yang lalu sejak pertama digulirkan pertama kali di mana ya? Di Uruguay kalau nggak salah ya. Ya, pokoknya udah lama lah ya. Kemudian ya tentunya ini juga Piala Dunia yang digadang-gadang paling menantang ya, paling menantang karena untuk pertama kalinya dilakukan atau dilaksanakan di tanah Jazirah Arab ya, yang kita tahu punya eh, climate yang menantang ya karena panas, sehingga digeser perhelatannya menjadi bulan November Desember supaya suhunya tidak terlalu panas. Plus ya itu yang memang sudah sejak lama digagas, dari panitia juga memberikan menyediakan AC di stadion. Ini udah lama gue dengar ya memang. Cuman yang kritis mengatakan bagaimana dengan fans ya ketika travel dari satu kota dengan kota yang lain, mereka panas-panasan dan sebagainya. Ya ini yang mungkin akan menjadi tantangan. Tapi ya gue sih rencananya akan ke sana. Nah, kemudian eh yang menarik lagi adalah ya ini Piala Dunia di zona Asia yang kedua ya. Karena pertama kali adalah sebenarnya sih kota ya, negara ketiga ya, karena yang pertama kan dua ya, Jepang sama Korea Selatan ya tahun 2002. Eh tapi secara host ya, ini host yang kedua ya di Asia. Nah, yang menarik lagi sedikit sebelum kita ke grup tadi, ya ini video gua agak lama ya, jadi pas nih untuk nemenin lu yang weekendan atau yang mau mulai menjelang puasa ya, atau mungkin udah taraweh, tergantung lu kapan nonton video ini. Nah, yang menarik adalah gini, jamnya ini akan lebih manusiawi ya dibandingkan ketika dilaksanakan di Eropa atau bahkan Amerika ya. Kalau dilaksanakan di Amerika ini paling PR buat kita ya, karena jamnya benar-benar berbanding terbalik. Ya, jadi kalau lu ingat waktu di 2014 di Brazil itu kadang ada yang kick off jam 4 pagi, ada yang jam 2. Jadi benar-benar kebalik lah, nggak ideal banget. Nah, kalau di Korea Jepang kayak Korea Selatan dan Jepang kayak 2022, jamnya agak sedikit ngeganggu. Masih lebih baik daripada Amerika Latin. Kalau lu ingat dulu tuh pertandingan pertandingan perdana Prancis lawan Senegal itu tahun 2002 ya. Itu kalau nggak salah jam 2 atau jam 3 siang gitu. Nah, sementara waktu itu gue masih lagi ujian kalau nggak salah. Dan kemudian juga kalau orang kantoran juga jadi gantung kan, lu mau nonton atau enggak gitu. Jadi
ribet lah. Nah, di Qatar ini jamnya akan lebih enak ya. Jamnya itu sebentar, gue lihat ya. Seharusnya sih dia mirip-mirip kayak Liga Inggris. Nah, wow. Ternyata ada juga yang jam 1 siang ya pembukaan grup A. Iya, grup A ya. Jam 1 siang Senegal lawan Netherlands. Tapi secara umum itu mereka, nah ini dia. Oke, itu skip. Jam 1 itu hanya sekali ya, jam 1 siang. Sisanya ini hanya partai pembuka awal banget. Itu juga nggak semua grup. Cuman mainly rata-rata nanti akan kick off-nya jam 4 sore, jam 7 dan juga jam 10. Jadi dari sore ke malam, tapi nggak malam banget sampai nggak ada yang subuh di Indonesia. Paling malam ini kalau dari yang gue lihat ini jam 10 malam. Jadi ideal banget sebenarnya buat kita. Ini Piala Dunia menurut gue paling pas jamnya adalah kalau diselenggarakan di GMT+3 atau gampangnya di negara-negara Arab lah. Tapi kalau udah sampai ke Eropa itu sudah semakin larut. Tapi kalau terlalu kayak di Jepang atau Australia itu kita terlalu cepat. Ya jam 1 siang udah mulai, bahkan jam 12 mungkin gitu. Jadi untuk jam ini paling perfect ya nanti. Jangan sampai lupa nih November sampai Desember nanti. Nah, kemudian sedikit lagi nih sebelum gua ke grup-grup ya. Ini buat nemenin lu nih, videonya feature-nya agak panjang. Soal pembagian juara. Nah, memang sejak awal Piala Dunia ini masih didominasi oleh negara-negara negara-negara Latin lah kalau kita lihat ya, masih Uruguay, kemudian juga Brazil dan sebagainya. Tapi memang perlahan tapi pasti kemudian sama Argentina, kemudian Eropa mulai mengejar dan sekarang situasinya ini 9-12, 9 Latin, 12 Eropa. Tapi 9 ini memang hanya dibagi oleh 3 tim. Brazil 5 kali dengan salam pentanya, kemudian Argentina 2 kali tahun 78 dan 86 ya. Kemudian Uruguay itu tahun 30 dan 50. Brazil itu coba gue inget ya. 60, 62 sama 70 ya. 66 kan Inggris ya, diselak sedikit. Ya, kemudian ya itu tadi. Kemudian 12 kali juara itu dipegang oleh Eropa ya, Jerman dan Italia 4 kali, kemudian Perancis 2 kali. Kemudian jadi berapa tuh? 8, 9, 10. Ada 2 lagi siapa ya? Spanyol 1 kali. Terus satu lagi siapa ya? Gue kok lupa ya. Satu lagi tuh Inggris. Tadi gue udah sebut tahun 66 ya. Jadi itu. Jadi 9 kali Amerika Latin, 12 kali Eropa ya. Sayangnya Asia, Afrika, Oseania apalagi, dan juga CONCACAF belum pernah ada yang bisa juara ya. Mentok paling semifinal ya. Korea Selatan tahun 2002 itu pun kontroversi. Nah itu lumayan lama ya, 7 menit gue round up untuk untuk drawing kali ini. Nah kita akan mulai langsung ke grup sekarang ya. Dari grup A. Nah ini kita ke grup A dulu. Grup A ini yang menarik. Oke, kita lihat dulu grup A. Qatar, Ekuador, Senegal, dan Netherlands. Nah yang menarik dari sini adalah jadi sebelum di drawing, Louis van Gaal memang sempat ngomong bahwa dia prediksi akan bersama Qatar dan ternyata betul ya. Walau alam ya, no one knows ya. Kok dia bisa ngomong gitu dan pas ya, yang pasti ya udah satu grup. Dan dia sempat mengatakan juga seharusnya Piala Dunia jangan lagi pernah dikasih ke negara seperti Qatar ya. Jadi memang ya kita tahu lah ini penuh kontroversi dan banyak tantangan yang membuat akhirnya repot seluruh orang lah, karena nih musim panas di Qatar itu bla 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 dan sebagainya ya. Jadi mereka akan satu grup, Qatar, Ekuador, Senegal, dan Belanda. Dan ini adalah ketiga kalinya ya Van Gaal memegang tim nasional Belanda. Prestasi terbaik dia membawa Belanda peringkat ketiga tahun 2014 di Brazil waktu itu ya, dengan kita tahu dengan tendangan Angry Bird-nya ya, Robin van Persie. Kemudian partai, gini, pas drawing itu kenapa ada A1, A2, A3, A4 itu akan menentukan nanti siapa yang akan main pertama, siapa yang akan main kedua ya, sehingga kalau kita lihat urutannya adalah Qatar, Ekuador, Senegal, dan juga Belanda ya. Artinya nanti yang main pertama di grup A ini adalah Qatar dan Ekuador. Harusnya ya, Qatar dan Ekuador.
Qatar Ekuador, baru Senegal sama Netherlands gitu. Jadi, nah kenapa ini dibikin seperti ini? Karena memang secara, kalau menurut gua nih ya, gua nggak ini, selalu ada keuntungan ketika kita menghadapi tim besar atau tim unggulan itu terakhir. Gitu. Kenapa? Karena pertama, kalau lu berhadapan di awal-awal dengan tim yang lemah dan lu asumsinya punya peluang besar untuk meraih poin, pertama ini akan meningkatkan mental dan percaya diri lu. Kemudian yang kedua, lu lebih bisa ngatur strategi. Artinya kalau misalnya lu di awal-awal sudah dapat, let's say lu dapat 4 poin dari 2 pertandingan awal, maka lu bisa akan lebih mengatur di pertandingan terakhir. Misalnya lu istirahatin pemain andalan atau pemain cedera bisa lu istirahatin sehingga dia bisa pulih nanti ketika memasuki 16 besar. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah keuntungannya kalau lu menghadapi tim klub negara besar di terakhir, kan selalu atau lebih besar kemungkinan klub besar itu sudah memastikan tiket di 2 pertandingan awal. Sehingga pertandingan ketiga dia nggak ngotot atau nurunin pemain ke lapis 2. Sehingga ketika kita, misalnya Indonesia nih, dua pertandingan awal, let's say 1 poin 1 poin ya, 2 poin. Pertandingan terakhir ketemu negara besar, let's say misalnya Argentina lah. Cuman Argentina udah lolos dan menurunkan lapis 2 sehingga kita punya peluang lebih besar melawan tim tersebut untuk menang. Ya karena tim tersebut tidak full squad lagi tampilnya. Nah, jadi ini yang membuat akhirnya menurut gua jadi tetap A1, A2, A3, A4 itu diurutkan, diundi untuk memenuhi asas keadilan gitu. Jadi nggak ada jalurnya. A1 lawan A2, A3 lawan A4 gitu, sesuai undian. Dan ya grup A, Qatar lawan Ekuador, Senegal lawan Belanda di pertandingan awal dan seterusnya dan seterusnya. Dan gua nggak akan terlalu panjang ya sampai nanti ke babak perempat final ini karena terlalu jelimet. Gua hanya di babak grup aja gua akan bahas. Nah, sama satu lagi supaya kita paham juga untuk 16 besar dulu deh. Nanti kalau ini tim intinya adalah di babak 16 besar, grup A dan grup B akan saling ketemu. Ya, juara grup A ketemu runner up grup B, runner up grup A ketemu juara grup B. Kemudian C dengan D juga begitu, silang. E dengan F silang juga. G dengan H silang. Sehingga nanti grup A nanti kita akan lihat ke grup B yang kemungkinan akan ketemu. Nah, grup B kita langsung geser. Ini ada Inggris, Iran, Amerika dan juga satu tim dari Eropa yang lagi playoff antara Wales, Ukraina atau Scotland ya kalau nggak salah. Jadi antara ini kita belum tahu, nanti kita tunggu ya karena ada konflik Ukraina dan sebagainya jadi agak ditunda. Nah, ini menarik karena itu tadi grup A kita spotlightnya Belanda aja ya, grup B spotlightnya Inggris. Nah, ini mereka kalau mau menghindari harus sama finishnya. Kalau salah satu nggak sama, misalnya lolos tapi satu juara grup, satu runner up, atau satu juara grup, satu runner up, ya gini. Ini bisa ketemu Inggris sama Belanda gitu. Artinya gini deh, misalnya Belanda lolos sebagai let's say juara grup di grup A ya. Kemudian di grup B Inggrisnya lolos tapi runner up, kepleset. Ini bisa ketemu di bracket atau di 16 besar. Jadi seru. Jadi ini pasti akan intip-intipan lah grup tetanggaan ini ada dengan B. Nah, grup B yang menarik lagi adalah apa? Ini adalah negara-negara yang punya cerita konflik ya. Inggris dan Amerika ya kita tahu ya. Amerika dulu adalah koloni Inggris sebelum merdeka tahun 1776, walaupun sekarang jadi sekutu. Kemudian juga Iran. Nah, ini jadi format grup ulangan tahun 98. Ya, gue cerita sedikit aja. Jadi waktu tahun 98 itu gue pernah cerita juga sih di video gue sebelumnya, tapi gue akan ulang. Jadi sebelum pertandingan, gue waktu itu nggak terlalu paham ada apa. Jadi tapi ramai diberitakan Iran, Amerika, bla bla bla. Ternyata kan mereka waktu itu lagi konflik lah, lagi panas. Ya media biasa lah ya, panas-panasin. Wah ini nanti bakal rusuh, bakal keras. Ternyata enggak. Malah di pertandingan tersebut itu fans Iran dan fans Amerika itu duduk bareng, sharing tribun. Yang bahkan ya, gue nggak mau sebut klubnya. Di Indonesia aja. Itu bisa nggak terjadi ya, lu tau lah ya, gue nggak mau sebut apakah antara Persib dan Persija atau Persebaya dengan Arema, itu nggak bisa sharing stage. Tapi di tahun 98 itu Iran dan Amerika mereka gak sharing stage, satu tribun mereka campur mix, saling dukung, nggak ada masalah. Bahkan pemainnya setelah pertandingan foto bareng ya, nanti gue akan share.
Ya, sedikit gue mau bilang di sini adalah eh ironis ya, ternyata sepak bola justru saat itu justru menjadi agen dari perdamaian, ya, bukan seperti yang sekarang kok malah ditarik-tarik, malah diseret-seret ke ke politik atau ke konflik. Ya ini yang catatan gue dari grup B. Nah, yang menariknya lagi satu, ada lagi kalau nanti yang lolos Scotland. Ya kita tahu bagaimana Scotland dan Inggris ini udah kayak kucing sama anjing ya, atau mungkin seperti Iran sama Irak, atau mungkin seperti Belanda sama Jerman. Walaupun kita belum tahu karena nanti Scotland ini udah 50% langkahnya. Tinggal ketemu antara Wales dan Ukraina pemenangnya. Kita belum tahu, masih nanti mungkin berapa bulan, 1-2 bulan lagi kali ya. Nah, itu grup A dan grup B. Kita ke grup C. Grup C nanti gue juga akan kaitan dengan grup D ya, karena mereka akan saling menyilang ya. Grup C ini Argentina, Arab Saudi, Meksiko, dan Polandia. Ya kita tentu tahu spotlightnya adalah Argentina ya. Gua rasa Saudi Arabia, with all due respect sih, bisa lah diatasin sama Argentina. Walaupun kita tahu Argentina ini ada tim klasik ya, yang apa namanya, menjadi langganan lolos ke Piala Dunia ya. Nih gua lihat dulu. Saudi Arabia dia Asian World Cup, Asian Qualifier. Coba kita lihat dia finish spring. Kalau nggak salah juara grup deh. Di grup terakhir ya, di grup apa namanya, putaran ketiga itu mereka ya, di grup B itu dia juara grup, kemudian ditemani sama Jepang runner up-nya ya. Nah, Arab Saudi ini kita tahu yang gue bilang tadi langganan di Piala Dunia. Mereka sejak tahun 94 ya, mereka lolos pertama kali. Ini mereka hanya sekali tidak lolos ya, tahun 2000 dua kali nggak lolos, 2010 sama 2014. Sisanya mereka selalu lolos, dan prestasi terbaiknya adalah tahun 94 itu perdana mereka lolos ke babak 16 besar. Jadi kita tunggu apakah mereka bisa mengulangi torehan mereka 28 tahun lalu ya, kalau nggak salah 94, iya 28 tahun lalu, tahun 94 ya. Kita akan tunggu bagaimana kiprahnya. Kemudian Meksiko, ya Meksiko ini apa namanya, wakil dari CONCACAF ya. Dia kita akan lihat dia bukan juara di apa namanya, bukan juara dari CONCACAF. Oh, dia peringkat kedua ya. Oke, peringkat tiganya Amerika, juaranya Kanada. Nah, kemudian Polandia lolos dengan apa? Dengan playoff ya, dan ini mungkin akan jadi pertandingan terakhir atau Piala Dunia terakhir bagi Robert Lewandowski. Kemudian grup D ini ada juara bertahan. Nah, ini Prancis. Nih coba gue benerin dulu ya, sorry nih teman-teman, biar enak nggak ganggu. Nah sip. Oke, ini Le Bleu akan satu grup dengan Denmark, Prancis dengan Denmark, dan juga Tunisia ya. Prancis dan Denmark ini lumayan berimbang sebenarnya ya, maksudnya rekornya itu 8 kali, mereka udah ketemu 15 kali dari catatan gua. 8 kali Prancis menang, Denmark 5 kali, dan imbang 2 kali ya. Tapi memang terakhir kali mereka ketemu itu the World Cup 2002 ya. 2002 Indonesia itu waktu itu yang menang Denmark ya. Waktu itu menang Denmark dengan skor 2-0. Kalau lu ingat ini apa namanya, Piala Dunia di mana Prancis waktu itu gagal mencetak 1 gol pun. Jadi di babak grup itu mereka kalah 1-0 dari Senegal. Kalau lu ingat golnya Papa Boa Diop, kemudian 0-0 dengan Uruguay, dan terakhir kalah dari Denmark 2-0 ya di Incheon Stadium di Korea Selatan. Ya, jadi ini ulangan 20 tahun lalu nih, satu grup nih Prancis dan Denmark. Oke. Nah tadi grup C dan grup D ada yang silang, jadi kita akan lihat. Tentunya Argentina dan Prancis harus sama-sama berusaha juara grup supaya bisa lolos dan ketemu lawan yang mudah, dan juga menghindari satu sama lain. Gue yakin mereka tidak mau ketemu di fase awal antara Prancis dan Argentina, walaupun apapun yang terjadi kalau mereka lanjut terus pasti akan ketemu sooner or later ya. Jadi itu. Kemudian kita ke grup E. Nah, grup E ini adalah ada Spanyol, kemudian juga grup D tadi itu ada satu lagi negara ini ya, apa namanya, antara playoff antara Asia melawan CONMEBOL ya. Jadi antara Australia
Ya ini ke grup D lagi balik. Nah yang ada Prancisnya, Denmark, Tunisia, satu lagi antara Australia dan UEA. Mereka akan playoff tanggal 7 Juni. Kemudian pemenangnya akan bertemu Peru, peringkat 5 CONMEBOL ya. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang akan lolos, apakah Australia nanti menemani Prancis, Denmark dan Tunisia, atau UEA, rookie apa namanya, New Kids on the Block, atau mungkin Peru. Kita akan tunggu. Itu sedikit, sorry gua kelupaan. Lanjut kita ke grup E. Ke grup E itu Spanyol, kemudian playoff yang kedua, intercontinental playoff yang kedua, yaitu antara Oceania, New Zealand bertemu dengan Costa Rica, peringkat keempat dari CONCACAF. Ya ini kita belum tahu juga nanti siapa, ya pokoknya antara New Zealand dan Costa Rica. Jadi Spanyol, New Zealand slash Costa Rica, kemudian Jerman. Nah ini tim favorit gua. Dan juga Jepang ya. Jadi Spanyol dan Jerman ini kalau kita ingat pernah bertemu di final Euro 2008 ya, yang paling ikonik. Waktu itu menang Spanyol 1-0 kalau nggak salah ya. Golnya Fernando Torres ya. Meskipun setelah itu mereka ada ketemu juga di Piala Dunia 2010 atau 14 gitu. Mereka pernah ketemu lagi. Ya. Itu oke. Itu ya grup E. Ini cukup berat juga ya. Ada Jepang juga. Jepang itu punya rekor gak sih sama Jerman sama Spanyol. Sorry balik lagi tadi. Gue pernah ketemu tahun 2000 Piala Dunia 2010 ya. Waktu itu Spanyol menang 1-0 ya. Menang 1-0. Dan juga tadi yang gue bilang Euro 2008 final ya, kalah 1-0 juga. Jadi ini rekornya cenderung punya Spanyol, tipis tapi ya. Oke, nah grup E, kemudian kita ke grup F. Nah ini E dengan F silangan nanti ya. Ada Belgia, Kanada, Maroko, dan Kroasia. Banyak orang yang nggak ngeh kalau grup ini adalah, mungkin gua anggap ini adalah grup sebenarnya neraka kecil. Kenapa gue bilang neraka kecil? Pertama, Belgia. Kita tahu mereka punya materi pemain yang cukup baik ya, walaupun sebagian agak sedikit ada yang turun mesin seperti Eden Hazard. Tapi tetap Belgia adalah Belgia. Mereka adalah peringkat kedua dunia. Mereka juga ada peringkat 3 tahun. Jangan lupa, mereka adalah peringkat 3 Piala Dunia kemarin tahun 2018. Kemudian Kanada. Kanada ini adalah juara CONCACAF ya. Dia mewakili juara CONCACAF Amerika Tengah dan Utara. Dan mereka punya 2 pemain yang cukup diandalkan lah ya, Alphonso Davies dan juga Jonathan David ya. Ini pemain dari Lille, strikernya yang cukup tajam. Jadi tidak mudah. Jadi memang nggak terlihat spotlight ya tim-tim ini, tapi ini punya kekuatan masing-masing yang cukup diperhitungkan, baik di regional maupun juga dalam CV mereka dalam 2-3 tahun atau 3-4 tahun terakhir lah, seperti yang gue sebutkan tadi Belgia. Kemudian Maroko. Nah Maroko ini juga apa ya, mereka di Piala Afrika kemarin kan juga lumayan, walaupun hanya perempat final, mereka kalah dari runner up Mesir ya. Jadi ini juga cukup menarik. Dan seperti sekedar apa namanya, informasi aja, Belgia dan Maroko ini pernah satu grup ya tahun 94 Piala Dunia di Amerika. Dan ya ini jadi pengulangan yang kedua kali ya. Dan ini juga Maroko lumayan stabil karena mereka back to back ya ke Piala Dunia, mengulangi tahun 94-98. 94-98 Maroko lolos dengan, dulu kalau lu ingat, Mustafa Haji ya, andalannya, gondrong ya. Nanti gua akan share mungkin gambarnya. Dan sekarang juga back to back di Rusia dan juga di Qatar. Jadi ini yang gue bilang gak gampang-gampang juga. Kemudian terakhir Kroasia ya, come on lah. Kita tahu Kroasia adalah runner up ya. Orang banyak yang nggak ngeh mungkin ya, bukan nggak tahu tapi nggak ngeh. Ini runner up Piala Dunia tahun 2018 ya. Jadi ini grup F ini lumayan berat sebenarnya, berimbang tapi ya punya kesetaraan lah, nggak jauh-jauh beda gapnya. Jadi bukan tidak mungkin ini banyak skor-skor under ya. Ya pasti lo ngerti maksud gua ya. Oke, jadi E dengan F akan bersilang. Ya Spanyol dan Jerman, let's say Spanyol dan Jerman lolos dari grup E. Nah grup F-nya ini kita nggak tahu, ketemunya bisa Belgia, bisa Kanada, bisa Kroasia, atau mungkin Maroko ya. Kita akan tunggu. Kemudian kita ke grup G ya, 2 grup terakhir. Grup G ini lumayan berat juga, bukan lumayan berat, berat juga ya. Jadi F dan G ini berat. Brazil, kemudian Serbia, Switzerland, dan juga Kamerun. Ya Brazil kita tahu tim paling sukses di dunia dengan 5 gelar juara dan satu-satunya negara yang selalu berpartisipasi di tiap
Piala Dunia ya. Kemudian ada Serbia, ini juga dengan ada siapa lagi kalau bukan andalan mereka, Dusan Vlahovic, striker Juventus. Dan ada Switzerland, ada berarti kalau Switzerland ada eh Denis Zakaria ya, dan juga tentunya andalannya Swiss ini si Ricardo Rodriguez. Kemudian depannya juga ada strikernya Mönchengladbach ya, Del Embolo. Ini lumayan juga tajam nih, sama Xherdan Shaqiri lah udah pasti ya. Oke, Granit Xhaka juga, Granit Xhaka gue lupa ya, gelandangnya Arsenal. Kemudian Kamerun, ya Kamerun ini tim klasik yang lolos ya. Sayangnya memang temennya dalam tanda kutip, temen klasiknya itu Nigeria nggak lolos ke Piala Dunia. Nah ini lumayan dalam mereka pertama kali Kamerun itu pertama kali ikut berpartisipasi tahun 82, dan sejak itu mereka nggak lolos 3 kali aja, tahun 86, kemudian tahun 2006 Piala Dunia di Jerman, dan juga 2018 kemarin mereka nggak lolos. Ini kembali mereka lolos ya. Ya kita akan tunggu apakah apa ya julukannya apa ya, The Indomitable Lions ya kalau nggak salah ya. Ya, The Indomitable Lions apakah bisa mengaum nanti di Qatar ya. Ini kan berarti apa julukannya, singa padang pasir apa ya. Jadi mungkin pas kali ya mereka bisa berkiprah. Ya ini ya ada ada Chopo Moting, kemudian ada Jen Onana, Andre Onana juga kiper Ajax ya. Dan Pierre Koundé. Ya, Afrika ini selalu gini, kalau Afrika itu banyak justru namanya mulai mencuat di Piala Dunia. Setelah Piala Dunia mereka, nah tim-tim Afrika ini kan selalu menggunakan panggung Piala Dunia itu juga untuk menjual diri dia dalam tanda kutip ya, sehingga kita kadang-kadang belum tahu namanya, setelah Piala Dunia baru mencuat ya. Jadi kita akan tunggu, mungkin akan ada bintang-bintang baru lahir nanti ya. Nah kemudian kita ke grup terakhir, grup H. Sama, ini juga sebenarnya lumayan berat ya. Portugal ya, ini adalah akan menjadi Piala Dunia gua rasa akan menjadi Piala Dunia terakhir bagi Ronaldo. Kemudian Ghana. Nah, abis Ghana ada Uruguay. Ya lu tahu yang gue maksud ya. Ya nanti Suarez ketemu sama Ghana itu mungkin ditebas kali nanti ya, karena tahun 2010 Ghana hampir ke semifinal, di perempat final mereka ketemu Uruguay. Ya lu tahu ada satu insiden Suarez handsball ya, sengaja untuk menggagalkan apa namanya upaya dari Ghana, ada penalti, kemudian Giant Asamoah gagal melayang bolanya ke atas, dan akhirnya nggak lolos Ghana ya, yang lolos Uruguay kalau nggak salah ketemu Belanda, terus Uruguay kalah ya, Belanda ke final dan akhirnya kalah dari Spanyol ya. Jadi kita akan lihat, ini pasti panas sebelum pertandingan, rame media ya. Kemudian juga ada Korea Selatan ya, Korea Selatan kita akan lihat tentunya Son Heung-min dan juga Hwang ya, Hwang Ji-han kalau nggak salah namanya, striker Wolverhampton yang lagi lumayan naik daun ya, dan sempat juga bermain di Senayan ya, waktu itu dia kelas usia bersama Evan Dimas dan kawan-kawan. Oke, jadi kira-kira itu fakta menarik dari drawing Piala Dunia dari grup-grup. Ya seperti yang gue bilang, sebenarnya kalau mau dicari-cari kombinasinya, cocok loginya banyak banget nih, rekor pertemuan, kemudian juga pemain yang sama di klub, yang pernah berhadapan banyak banget. Tapi itu gue ambil dari, let's say itu adalah kolaborasi analisis versi Bung Harpa ya, bagaimana serunya atau apa yang menarik dari setiap grup di hasil withdrawing kemarin. Nah sebelum gue tutup, gue mau memberitahukan lo sebuah fakta. Gue juga tadi mencari data primer ya sendiri. Ternyata teman-teman, gue juga baru tahu, mungkin udah tahu, gue nggak tahu ya. Sejak Piala Dunia tahun 30, nah ini ada satu yang menarik. Itu tiap Piala Dunia itu selalu ada new kids on the block. Ya, selalu ada new kids on the block, selalu ada tim pertama yang lolos ya. Ya kalau tahun 30 semuanya pertama pasti. Ada 13 tim ya. Ada 13 tim.
Dan seterusnya ada tahun 34, kemudian ada 10 tim terbaru kalau nggak salah, ya 10 tim terbaru betul, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tahun ini tim rukinya adalah tuan rumah Qatar. Ya, karena memang mereka tuan rumah. Jadi mungkin ini memberikan inspirasi juga. Mungkin Indonesia bisa menjadi tim pertama yang lolos kalau jadi tuan rumah juga. Iya Indonesia. Kalau Hindia Belanda kan beda ya, tahun 38 itu udah beda lah negaranya. Nah, Qatar, tapi ada satu kemungkinan lagi, UEA. Karena UEA sekarang lagi lawan Australia. Ya, kalau UEA menang, terus dia ketemu Peru dan menang, UEA akan menjadi negara kedua debutan di Piala Dunia kali ini. Ya, karena Qatar yang pertama debutan di tahun ini di Piala Dunia kali ini, dan mungkin ya kalau dia bisa lewatin tadi dua hadangannya. Tapi yang jelas balik lagi tadi, setiap Piala Dunia selalu ada. Ini gue akan urut sedikit ya beberapa tahun terakhir. Tahun 2018 itu Iceland atau Islandia dan Panama. Kemudian tahun 2014 itu Bosnia and Herzegovina. Tahun 2010 itu Slovakia. 2006 itu Angola, Pantai Gading, Ghana, Togo, Trinidad dan Tobago serta Ukraina, dan seterusnya dan seterusnya. 2002 China, Ekuador, Senegal, Slovenia. Tahun 98 Kroasia, Jamaika, Jepang dan Afrika Selatan. Ya, tahun 98 adalah era baru Piala Dunia karena untuk pertama kalinya mengusung format 32 tim ya. Kalau tahun 94 masih 24, 98 tuh udah 32 ya. Oke, udah nggak selesai-selesai. Kalau gue bahas ini video terlama yang pernah gue bikin karena memang selalu gue menganggap Piala Dunia adalah pesta sepak bola, bukan kompetisi sepak bola buat gue sebagai fans ya. Walaupun gue pengen lu juga pengen tim favorit itu juara, tapi buat gue yang sudah pernah merasakan bagaimana atmosfer sepak bola dunia langsung itu ya, Euro juga gue pernah liputan Euro 2016. Nuansa pesta, nuansa kegembiraan itu menurut gue lebih banyak ketimbang competitiveness levelnya. Beda dengan liga yang week in week out kita bertarung, itu benar-benar menguras keringat. Tapi ini benar-benar adalah pesta sepak bola. Jadi kalau ada pesta rakyat itu pemilu ya tiap 5 tahun, kalau Piala Dunia itu pesta sepak bola tiap 4 tahun. So menikmatilah Piala Dunia ke-22 ini. Selagi kita masih bisa diberi kesempatan, jaga kesehatan, dan gue berdoa buat lu yang nonton ini tulus dari dalam hati supaya lu dikasih kesempatan, dikasih rezeki bisa nonton langsung, datang ke Piala Dunia. Please, kalau lu suka sepak bola, usahakan ya untuk bisa sekali aja seumur hidup paling gak lu merasakan atmosfer itu. Entah lu hanya nonton 2-3 pertandingan, hanya seminggu 10 hari di Qatar, ini kesempatan terbaik buat lu. Karena 2026 nanti jauh banget ya, di Kanada, Amerika Serikat dan juga Meksiko. Biayanya besar, perjalanannya jauh, dan usia lu semakin tua. Mungkin lu akan semakin enggan untuk terbang jauh-jauh ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton. Dan selalu menyenangkan bisa menyapa kalian melalui video ini. Kali ini gue benar-benar lagi excited banget ya, karena emang seru, dan juga ini weekend, tanggal muda juga, jadi lu pasti lagi banyak duit. Dan juga yang juga penting buat teman-teman Muslim, tentunya gue tahu mungkin beberapa puluh jam lagi atau belas jam lagi kalian akan sahur, akan memulai ibadah puasa selama sebulan penuh. Jadi izinkan gue dari dalam hati yang paling dalam mengucapkan mohon maaf lahir, batin, dan juga lisan kalau ada yang kurang-kurang. Gue berharap semoga ibadah puasa kalian dilancarkan sampai dengan hari kemenangan nanti, kita masih dinaungi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, supaya kita bisa berjumpa lagi, bisa berdiskusi panas sedikit juga boleh, maupun juga diskusi santai ya. Oke, sekali lagi gue mau mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas kalian. Terima kasih juga yang udah subscribe, yang udah setia nonton gue, dan juga jangan lupa share kalau memang lo berkenan. Oke, sekali lagi thank you dan happy weekend. Ciao.